kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem-sistem lembaga ketatanegaraan. Saya Stephen akan menjelaskan tentang MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi di negara. MPR bersidang sedikitnya sekali 5 tahun di ibu kota negara. Berikut tugas-tugas MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. 5. Memilih Wakil Presiden. Berikut penjelasan sederhana dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas DPR. 1. Legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden saja. 2. Anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang direncanakan atau diajukan oleh Presiden. 3. Pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Wewenang DPR. 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. 3. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. 4. Menetapkan UU dengan Presiden. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Novadianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Daerah atau seringkali kita kenal dengan nama DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD adalah lembaga yang tergolong baru di Indonesia, di mana baru dibentuk pada bulan November 2001 melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPD merupakan perwakilan daerah atau provinsi di Indonesia. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat lewat mekanisme pemilihan umum atau seringkali kita kenal dengan nama pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali. Tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Yang kedua, mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara, serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang kelima, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Matua akan menjelaskan tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga tinggi negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Tugas BPK antara lain yang pertama,
pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, dan Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemerintahan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Yang kelima, hasil pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang keenam, jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang kita singkat MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas-tugas Mahkamah Agung sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Yang keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Salah satu wewenang Mahkamah Agung memeriksa dan menulis permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Nopal Syarafi. Saya di sini akan menyampaikan tentang sistem ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MKRI mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang kelima, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. KY, Komisi Yudisial, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, dan dalam pelaksanaannya, wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Wewenang KY atau Komisi Yudisial. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Tugas Komisi Yudisial atau KY. 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. 3. Menetapkan calon Hakim Agung. Dan 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Sekian dari kelompok 1. Tadi semua merupakan lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan.